Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita akan membahas firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Malam hari ini kita akan belajar dari Jemaat Makedonia. Kita akan lihat sama-sama di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan belajar dari Jemaat Makedonia ya. Di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap ya. Ini yang pertama yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Sebagai jemaat Makedonia, di mana mereka mengalami, di situ dikatakan apa? Dicobai dengan berat dan berbagai macam penderitaan, tetapi sukacita mereka dikatakan apa? Meluap, melimpah Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar jemaat Makedonia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami pencobaan atau mengalami sesuatu yang berat atau sedang mengalami masalah yang mungkin sangat berat dalam kehidupan kita.
Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di jemaat Makedonia ini, meskipun mereka dicobai dengan berat, dengan berbagai macam penderitaan, ya, tentunya penderitaan-penderitaan yang zaman gereja mula-mula mereka alami, mungkin penderitaan-penderitaan karena kebenaran, Bapak Ibu ya. Mungkin karena mereka ikut Tuhan, mungkin mereka harus dianiaya, mereka mungkin dipenjara, atau mengalami berbagai macam penderitaan yang terjadi karena mengikut Tuhan, ya. Di hari-hari ke depan, Bapak Ibu, mungkin hal ini bisa terjadi. Karena kita melihat akhir zaman, antikris mulai, Bapak Ibu, menunjukkan taringnya, ya. Bagaimana di mana-mana sekarang banyak bahkan televisi ditayangkan bagaimana antikristus mulai menyatakan diri, ya. Bagaimana pemberitaan Injil mulai agak susah, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, di sini dikatakan meskipun mereka mengalami banyak aniaya, kalau kita perhatikan di zaman gereja mula-mula, Bapak Ibu, mereka yang percaya Yesus, mereka mengalami banyak aniaya. Kalau kita perhatikan sejarah, bagaimana waktu mereka percaya Yesus itu taruhannya nyawa. Bahkan di zaman rasul-rasul, di situ rasul-rasul waktu memberitakan Injil, mereka harus mengalami penjara, mereka harus dilempari batu, mereka mengalami banyak aniaya, Bapak Ibu. Karena apa? Antikristus, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi jemaat-jemaat Makedonia, Bapak Ibu, meskipun mereka mengalami aniaya, mengalami masalah yang berat, tetapi anehnya kalau kita perhatikan, mereka tetap bersukacita. Dan sukacitanya ini enggak sukacita yang biasa, ya. Sukacitanya melimpah. Artinya apa? Meluap-luap. Jadi seharusnya masalah yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, mungkin masalah kita belum seperti gereja mula-mula, ya. Mungkin masalah kita gara-gara enggak punya uang, ya toh. Gara-gara sakit, penyakit, atau gara-gara hutang, atau gara-gara masalah-masalah yang lain, ya. Tetapi masalah-masalah sepele seperti ini kadang mencuri sukacita kita. Kita akan belajar dari orang Makedonia, Bapak Ibu. Mereka mengalami aniaya yang berat. Bisa saja aniaya karena mereka percaya Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Aniaya ini tidak membuat sukacita mereka hilang. Justru mereka bersukacita di tengah-tengah penderitaan, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah apabila engkau dianiaya karena kebenaran, karena upahmu besar di surga. Saya mau berkata kepada kita malam hari ini, apapun masalah kita dalam kehidupan kita, mungkin tidak sampai seperti gereja mula-mula, tetaplah bersukacita, Bapak Ibu. Karena ada power, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, apabila kita belajar mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pada waktu kita mengucap syukur, Tuhan akan memberikan apa yang diingini oleh hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi mari kita belajar dari orang-orang Makedonia. Jangan sampai masalah yang sedang kita hadapi, seberat apapun, mencuri sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan sukacitanya harus melimpah ruah. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu, kepada siapa? Paulus dan Silas. Kalau kita lihat Paulus dan Silas, dia di penjara, habis dilempari batu, Bapak Ibu, dan di penjara. Menurut Bapak Ibu itu sakit atau tidak? Pasti sakit semua. Habis dilempari batu, di penjara lagi,
badan sakit semua, mungkin kepalanya ada yang benjol ya, mungkin matanya ada yang lebam, badannya sakit semua. Secara manusia Bapak Ibu, Paulus dan Silas pasti mengalami masalah ya. Mungkin mengalami, aduh saya percaya Yesus, saya ini rasul Tuhan, kenapa saya mengalami aniaya seperti ini, mengalami masalah seperti ini. Tetapi hal yang luar biasa terjadi Bapak Ibu ya. Paulus dan Silas tidak kehilangan sukacita sedikit pun. Waktu mereka mengalami aniaya karena kebenaran, apa yang terjadi? Mereka justru menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan di penjara. Apa yang terjadi akhirnya? Penjara itu mengalami gempa bumi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Apa? Rantai-rantai di tangan mereka, sendi-sendi penjara copot semua. Inilah kualitas iman yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mari jangan sampai masalah itu mencuri sukacita kita di dalam Tuhan, ya. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Damai sejahtera Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita mulai kehilangan sukacita, kalau kita mulai sedih, kalau kita mulai depresi, kita mulai stres Bapak Ibu, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, kalau orang mulai lemah waktu menghadapi masalah, maka kecillah kekuatan orang tersebut. Mari Bapak Ibu kita belajar poin yang pertama. Seperti jemaat Makedonia, apa poinnya? Meskipun di dalam masalah yang besar, masalah yang berat, mari kita tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Dunia ini Bapak Ibu, sukacitanya karena ada sesuatu, ya. Karena ada uang, mereka mungkin bersukacita. Punya rumah mungkin bersukacita. Tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Malam hari ini mari saya ajak kepada kita semua, tetaplah bersukacita apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena waktu engkau bersukacita, mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Seperti yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Waktu mereka menaikkan pujian, sukacita, mereka mengalami mukjizat daripada Tuhan. Seperti ada sebuah pujian Bapak Ibu, ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau sumber kekuatanku Tuhan. Amin. Mari menjadi orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar. Yang pertama adalah bahwa jemaat Makedonia, mereka tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua adalah dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, jemaat Makedonia ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa meskipun mereka miskin, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Ya, ini jemaat yang Tuhan rindukan. Ya. Meskipun jemaat Makedonia ini miskin secara harta, Bapak Ibu, tetapi mereka kaya akan apa? Kemurahan. Artinya apa? Meskipun mereka tidak punya banyak uang, mungkin mereka tidak kaya secara materi, tetapi hati mereka itu murah hati. Hati yang penuh dengan kemurahan ini maksudnya apa? Mereka jemaat yang suka memberi.
Kebanyakan orang ini Bapak Ibu, mereka akan memberi kalau punya uang banyak, ya toh, tabungan banyak, mereka bisa memberi. Tetapi kalau enggak punya uang, atau uangnya sedikit, atau buat hidup aja susah, atau hidup sehari-hari aja susah, bagaimana saya bisa memberi buat gereja? Bagaimana saya bisa memberi buat orang lain, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Tetapi jemaat Makedonia, Bapak Ibu, meskipun mereka miskin secara jasmani, Bapak Ibu ya, mereka rohaninya, hatinya kaya. Mereka tetap kaya di dalam kemurahan. Mereka tetap menjadi orang-orang yang suka memberi. Ini kualitas jemaat yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya tidak tahu gaji Bapak Ibu mungkin minus tiap bulan. Ya. Pengeluaran saya lebih banyak daripada pemasukan saya. Bagaimana saya bisa memberi perpuluhan? Bagaimana saya bisa memberi kepada gereja? Atau bagaimana bisa memberi kepada keluarga atau orang lain? Tidak mungkin. Karena saya sendiri kekurangan. Mungkin Bapak Ibu saat ini berkata demikian. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu, jemaat Makedonia Bapak Ibu, mereka ini miskin, tetapi mereka tetap menjadi jemaat yang suka memberi. Perhatikan baik-baik. Mereka miskin, tetapi masih menjadi jemaat yang suka memberi. Karena apa Bapak Ibu? Orang memberi itu tidak tergantung dari berapa banyak dia punya harta atau tidak. Itu adalah sikap hati, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita tidak punya uang, itu bukan alasan untuk kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Ya. Kalau gaji kita kurang, itu bukanlah alasan untuk kita tidak bisa membayar perpuluhan. Kalau keuangan kita minim, itu bukanlah alasan kita tidak bisa membantu orang lain. Tuhan mau, meskipun kita mungkin kekurangan, kita tetap peduli kepada gereja Tuhan, kepada orang lain, kepada keluarga kita. Karena Bapak Ibu, firman Tuhan berkata jelas, siapa yang memberi akan diberi. Ukuran yang kita akan pakai untuk memberi itu akan diukurkan kepada kita. Siapa yang memberi sedikit akan menerima sedikit, yang memberi banyak akan menerima banyak. Jadi kunci Bapak Ibu supaya diberkati dalam kehidupan ini, belajarlah memberi. Amin. Ada banyak orang yang selalu kekurangan dalam kehidupannya, selalu ngirit, selalu menghemat. Maaf Bapak Ibu. Tetapi akhirnya apa? Kekurangan juga. Jadi kunci Bapak Ibu supaya diberkati ternyata bukan menghemat, bukan. Kunci Bapak Ibu diberkati berkelimpahan adalah dengan cara memberi. Coba praktekkan ini. Berilah, maka engkau akan diberi. Mau belajar seperti jemaat Makedonia Bapak Ibu? Meskipun mereka miskin, tetapi mereka tetap kaya dalam kemurahan. Bahkan di situ dikatakan apa? Mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. Artinya apa? Mereka memberi dari kekurangan. Kalau saya ibaratkan ini seperti janda miskin ya, yang memberi sepeser dua peser uang ke bait Allah. Dia memberi bukan hanya dari kekurangan, tetapi dia memberi seluruh nafkahnya. Dan Tuhan bilang pemberian janda miskin ini pemberian yang terbanyak di antara yang lain. Dan pasti Tuhan akan apa? Tuhan pasti akan memberkati si janda ini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat si janda Sarfat. Pada waktu dia punya tepung, tinggal sekali makan. Roti
untuk dibuat roti, dan setelah itu minyak dan tepung ya. Tahu ceritanya itu ya. Bagaimana dia harus kelaparan setelah itu. Tetapi dia belajar di tengah-tengah kekurangannya, dia memberikan roti bundar itu kepada seorang nabi Tuhan. Dia rela memberikan kekurangan itu buat orang lain. Apa yang terjadi? Si janda Sarfat ini, dia tidak kekurangan. Bahkan mukjizat terjadi. Tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Tidak ada sejarahnya Bapak Ibu orang yang memberi akan miskin. Justru waktu kita memberi, Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Mari jangan jadikan alasan keadaan kita yang saat ini mungkin kurang, membuat kita kurang di dalam hal memberi. Berilah, maka akan diberi, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan baca lagi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus ya. Jemaat Makedonia, Bapak Ibu. Mereka jemaat yang peduli kepada jemaat yang lain, kepada gereja yang lain, kepada tubuh Kristus yang lain ya. Karena Paulus ini berkeliling kemana-mana dan dia tahu ada jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan. Dan jemaat Makedonia ini Bapak Ibu, dia peduli. Jadi kalau dia mendengar ada jemaat di tempat lain yang kekurangan, dia mau ambil bagian di dalam pelayanan orang kudus. Ini yang harus kita pelajari. Di mana ada anak-anak Tuhan yang lain, di tempat lain yang mungkin kekurangan, kita harus peduli Bapak Ibu. Karena mereka adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apabila satu tubuh sakit, maka semuanya akan sakit. Kalau satu tubuh berbahagia, semuanya juga turut berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti jemaat Makedonia. Kita peduli kepada gereja-gereja lain, kepada anak-anak Tuhan lain, di tempat-tempat lain yang mungkin mereka kekurangan. Contohnya mungkin di Papua, Bapak Ibu. Mungkin di Papua sana banyak jemaat yang kekurangan. Atau mungkin di tempat-tempat lain yang sedang mengalami ekonomi yang kacau, Bapak Ibu. Kita perlu tolong. Ya, sebagai sesama tubuh Kristus, sesama anak Tuhan, kita tidak memandang dari gereja mana, kita tidak memandang dari denominasi mana, tetapi kita sesama anak Tuhan di seluruh dunia adalah satu tubuh di dalam Tuhan, di mana kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau, sehingga ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang membedakan antara gereja satu dengan gereja yang lain. Jadi ada kesatuan, karena kita semua adalah satu tubuh Kristus. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi gereja-gereja boleh saling care, saling peduli. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang diutus ke pedalaman ya. Kalau saya dengar cerita hamba-hamba Tuhan di pedalaman itu, mereka hidupnya pas-pasan. Kadang ada yang tidak punya kendaraan untuk pelayanan ya. Mereka berjalan kaki naik turun gunung. Mereka makan seadanya, mereka juga ikut menjadi petani bahkan Bapak Ibu. Saya dulu waktu pelayanan di Lampung ya, saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mendirikan gereja di tengah-tengah hutan Bapak Ibu. Jemaatnya cuman antara 5 keluarga ya. Jemaatnya pun juga bukan jemaat yang mampu, mereka orang-orang yang sederhana juga. Dan hamba Tuhannya juga sederhana, kendaraan aja nggak ada Bapak Ibu ya. Mereka kalau pelayanan itu jalan kaki kemana-mana. Hal-hal seperti ini kita perlu tolong.
karena kita satu tubuh di dalam Tuhan. Ya, mari kita belajar dari jemaat Makedonia, Bapak Ibu ya, saling peduli kepada sesama anak Tuhan. Tentu yang terdekat dulu ya. Kita peduli sesama anak Tuhan. Mungkin yang komunitas kecil dulu 1 CG atau 1 kepenilikan atau 1 gereja. Ya, kita peduli yang terdekat dulu. Setelah itu baru kita merambah lebih jauh. Kita peduli dengan gereja-gereja di tempat lain yang terpencil, mungkin yang kekurangan dan lain sebagainya. Ya, 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini tentang belajar dari orang-orang Makedonia. Yang pertama adalah bahwa orang Makedonia mereka tetap bersuka cita meskipun mereka mengalami banyak aniaya. Mari kita tetap bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang penuh. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang paling gembira di muka bumi ini. Ya. Yang kedua adalah orang-orang Makedonia, Bapak Ibu, mereka tetap memberi meskipun mereka dalam kondisi minus atau kekurangan atau miskin. Kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk tetap menjadi jemaat yang suka memberi. Mari Bapak Ibu, kekurangan kita jangan jadikan alasan untuk kita tidak memberi. Memberi kepada gereja, perpuluhan, atau kepada sesama kita. Dan yang terakhir adalah jemaat Makedonia, dia peduli kepada apa? Jemaat orang-orang kudus ya, di seluruh negeri, di seluruh dunia. Mari kita peduli Bapak Ibu, sesama anak Tuhan. Kita adalah satu tubuh dalam Tuhan yang harus kita peduli satu dengan yang lain. Jangan menjadi anak Tuhan yang eksklusif ya, karena kita adalah satu tubuh dalam Tuhan. Kalau kita eksklusif Bapak Ibu, berarti kita tidak mengakui gereja lain atau anak Tuhan lain sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat kita semua malam hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.